itu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan jadi 7 jenis. Di antaranya adalah 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penyalahgunaan jabatan, 4. Pemerasan, 5. Kecurangan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan yang ketujuh, pemberian hadiah atau gratifikasi. Pada pembahasan video kali ini adalah mengenai pelayanan publik pemerintah yang tidak menerapkan nilai anti korupsi jenis suap menyuap. Sebelum itu, perhatikan cuplikan berita berikut ini. Untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, Wali Kota Tanjung Balai diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan di pemerintahan Kota Tanjung Balai yang sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan KPK. Sementara tersangka penyidik KPK dari unsur kepolisian diduga menerima uang senilai 1,5 miliar rupiah dari Wali Kota secara bertahap sebanyak 59 kali. Pimpinan DPR dengan inisial AZ diduga memfasilitasi pertemuan antara MS dan SRP di rumahnya pada Oktober. Penyebab terjadinya kasus penyuapan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana pada faktor internal itu dibagi menjadi dua, yaitu perilaku dari individu itu sendiri seperti tamak atau rakus, kemudian moral yang tidak kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Penyebab internal yang kedua adalah dari aspek sosial, karena adanya dorongan atau dukungan dari keluarga pelaku. Faktor penyebab yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu sikap masyarakat terhadap korupsi. Selanjutnya, faktor ekonomi dari pelaku. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah dari organisasi, yaitu digunakan untuk kepentingan politik. Adapun solusi yang bisa ditawarkan untuk kasus ini adalah yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, jujur dalam melaksanakan tugas. Solusi yang ketiga adalah menanamkan sejak dini penolakan tentang suap menyuap, karena hal ini dapat merugikan bangsa dan negara. Dan solusi yang keempat adalah melaporkan jika ada kegiatan suap menyuap. Nah, untuk itu, mari bersama-sama kita tanamkan sikap anti korupsi agar bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, bebas dari kasus korupsi. Baiklah, cukup sampai di sini pemaparan saya mengenai pelayanan publik pemerintah yang tidak menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.